McQueen, you alright? Listen, don't you worry, pal. You had a good run. Enjoy your retirement. Storm takes back the lead. Unbelievable! McQueen is fading! McQueen is fading! Fading fast! Kisah Lightning McQueen dari film Cars bukan sekedar cerita animasi anak-anak, tapi McQueen di sini adalah cerminan dari kisah tragis seorang juara yang kalah oleh zaman. Nah, hal-hal semacam ini pun terjadi di dunia sepak bola. Klub-klub raksasa yang dulu memiliki sejarah sebagai juara dan dominasi di papan atas mulai menemui masa-masa degradasi performa. Manchester United barangkali jadi salah satu contoh paling nyata dan analogi sang juara yang kalah oleh zaman. Namun, kali ini kita tak akan membahas klub yang belum terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir itu. Kita akan membahas klub-klub besar lain yang punya sejarah dan selalu jadi wajah liga domestik, justru terseok-seok di awal musim 2025-2026. Siapa saja mereka? Kita mulai dari Inggris, ada Newcastle United. Kurang bersejarah apa klub yang satu ini? Punya legenda sekaliber Patrick Kluivert dan Alan Shearer, serta punya basis supporter yang sangat besar. Namun kisah Newcastle di musim 2025-2026 seperti bab baru dari film panjang tentang kejayaan, ambisi dan tekanan modern dalam sepak bola. Sebuah klub tua yang baru saja merasakan manisnya trofi setelah sekian dekade, kini malah seperti kehilangan arah. Ya, buat kalian yang lupa, Newcastle baru saja menjuarai Piala Carabao musim lalu. Namun performanya musim ini sangat mengkhawatirkan. Hingga pekan ke-10, The Magpies masih bercokol di urutan 13 klasemen sementara dengan hanya 3 kemenangan. Jauh lebih buruk dari Sunderland, Brighton bahkan Manchester United. Tekanan makin besar karena ekspektasi sudah setinggi langit setelah punya dana besar dan skuad mahal. Namun ternyata setelah melepas Alexander Isak ke Liverpool, lini depan Newcastle tumpul. Ritme permainan lambat dan aura dominan yang dulu membuat mereka ditakuti mulai pudar. Nick Woltemade memang sesekali mencetak gol, tapi golnya jarang memberi kemenangan. Secara taktik, Eddie Howe kini menghadapi ujian terbesarnya. Musim-musim sebelumnya Newcastle mengandalkan intensitas dan chemistry. Sekarang mereka harus bersaing dengan tim-tim yang jauh lebih efisien dan punya kedalaman skuad luar biasa, seperti Manchester City dan Arsenal. Howe mencoba menyesuaikan gaya bermain, lebih sabar, tapi hasilnya justru membuat tim kehilangan identitas. Bergeser ke Serie A, ada Fiorentina yang benar-benar di luar prediksi BMKG. Kehebatan dari pemilik 2 Scudetto ini sudah diakui oleh dunia. Sampai-sampai La Viola masuk dalam jajaran Magnificent Seven Serie A bersama Inter Milan, Juventus, AC Milan, Lazio, AS Roma, dan Parma. Fiorentina juga dalam beberapa tahun terakhir jadi tim langganan kompetisi Eropa. La Viola bahkan sempat 2 kali mencapai final Conference League pada tahun 2023 dan 2024. Musim lalu saja masih finish di urutan 6 dan layak tampil di kompetisi yang sama musim ini. Namun performa Fiorentina justru anjlok tepat setelah menunjuk Stefano Pioli sebagai pelatih Juli kemarin. Manajemen juga tampak tersesat dalam strategi transfer. Setelah kehilangan momentum di Eropa, mereka mencoba memperbaiki skuad dengan mendatangkan beberapa pemain baru. Tapi hasilnya justru tak nyambung dengan filosofi yang dibawa Pioli. Fiorentina nihil kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir dan kini di dasar klasemen. Fiorentina sudah lama tidak berada di situasi seperti ini. Hal itu terakhir kali terjadi 87 tahun lalu, tepatnya pada 1938. Ketika tim-tim lain bisa mengganti pelatih di tengah krisis, La Viola tidak. Melansir Kompas, Fiorentina tak punya dana untuk membayar biaya pesangon Pioli. Tapi menurut kabar terbaru sih katanya udah dipecat. Kira-kira pesangonnya ngambil subsidi dari mana ya?
Masih dari Italia, ada teman senasib dari Fiorentina, Genoa. Menariknya, Genoa punya serangkaian prestasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan Fiorentina. Jika La Viola punya koleksi 2 gelar Serie A, Genoa selaku klub tertua di Serie A punya lebih banyak dengan 9 Scudetto. Selain itu, Genoa tidak kekurangan uang untuk memecat pelatihnya Patrick Vieira. Setelah membawa Genoa tanpa kemenangan selama 9 pertandingan Serie A musim 2025-2026, Vieira pun dipecat. Lucunya, saat Roberto Murgita mengambil alih, Genoa langsung menang 2-1 atas klubnya Jaitzes, Sassuolo. Seakan membenarkan omongan Mario Balotelli kalau Vieira adalah akar permasalahan Genoa selama ini. Selain Vieira, komposisi skuad yang tak seimbang juga jadi masalah Genoa musim ini. Banyak pemain datang tapi tak bisa memperbaiki dan menambah lubang yang ditinggalkan Conny De Winter dan Albert Gudmundsson. Pemain-pemain yang musim lalu jadi andalan pun tak mampu menjaga konsistensi. Namun dengan kemenangan yang baru diraih saat menghadapi Sassuolo, harapannya bisa jadi titik balik. Italia sudah, kita bergeser ke Liga Spanyol. Dari Spanyol juga ada 2 perwakilan. Yang pertama adalah Valencia. Layaknya klub-klub lain di daftar ini, Los C punya era paling romantis dan heroik selama berkiprah di Liga Spanyol. Kisah kejayaan Valencia dimulai di akhir 1990-an hingga pertengahan 2000-an. Di era-era itu Valencia meraih beberapa gelar seperti 2 kali juara La Liga musim 2001-2002 dan 2003-2004. Lalu menjuarai Europa League musim 2003-2004 plus Piala Super Eropa. Di luar itu, Valencia juga pernah juara Copa del Rey pada tahun 2008 dan 2019. Gelar CDR tahun 2019 jadi yang terakhir sebelum akhirnya Valencia masuk ke lembah hitam. Banyak faktor yang membuat kejayaan Valencia tak kunjung terbit lagi. Kalau bisa disimpulkan, akar masalahnya justru dari sang pemilik, yakni Peter Lim. Manajemen yang buruk menciptakan suasana yang tak kalah buruk. Dari segi finansial, proses transfer hingga moral semuanya buruk. Rantai negatif ini menciptakan performa tim yang buruk. Hingga pekan ke-11, Los C masih terdampar di zona degradasi dengan hanya mengoleksi 2 kemenangan. Yang kedua, ada Sevilla. Tim yang pernah hat-trick Europa League ini masih terseok-seok di urutan 13 klasemen sementara. Sebetulnya, performa buruk Sevilla sudah terlihat sejak musim 2023-2024 di mana mereka mengakhiri musim La Liga di urutan 14. Setelah itu, Sevilla menjelma jadi klub mediocre yang sulit menembus zona Eropa lagi. Artikel dari The Guardian mencatat bahwa Sevilla menghadapi utang lebih dari 300 juta euro. Model bisnis yang dulu jadi andalan, yakni jual pemain muda bagus dan terus reinvestasi sudah tidak berjalan dengan baik. Krisis keuangan bikin Sevilla kini cuma bisa mendatangkan pemain-pemain yang statusnya terbuang. Contoh seperti Alexis Sanchez dan Cesar Azpilicueta. Selain itu, sistem permainan yang tak terarah juga jadi masalah yang sulit diselesaikan musim ini. Dalam kurun 2 tahun terakhir, Sevilla sudah 6 kali ganti pelatih. Bahkan tahun ini Matias Almeida jadi pelatih ketiga bagi Sevilla. Posisi tim saat ini masih stay di urutan 13. Target manajemen adalah bisa membawa Sevilla kembali ke zona Eropa demi mendulang pundi-pundi uang. Terakhir ada wakil Bundesliga sekaligus klub dari Kevin Dix, Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix dan kolega baru meraih 1 kemenangan dari 9 pertandingan Bundesliga. Penampilan buruk yang mereka tunjukkan sejak awal musim membuat tim asuhan Kevin Dix kini terperosok ke dasar klasemen, sesuatu yang tidak pernah diprediksi oleh siapapun. Beratnya laga Gladbach disebabkan karena produktivitas gol yang menurun drastis dan buruknya lini pertahanan. Dari 9 pertandingan, Kevin Dix dan kawan-kawan sudah kebobolan 18 gol. Meski sudah mendatangkan Kevin Dix, kualitas lini belakang Gladbach menurun drastis pasca ditinggal Ko Itakura ke Ajax. Julian Weigl sebagai penyaring serangan di lini tengah pun sudah pergi ke Alcocia. Sedangkan di lini depan mereka cuma bisa cetak 10 gol.
sangat jauh sama Bayern Munchen yang sudah cetak 33 gol dari 9 pertandingan. Masalah tak kunjung membaik meski pihak klub sudah memecat sang juru taktik Gerardo Seoane. Ya gimana? Wong rumornya ada keretakan di internal klub. Isu ini muncul usai Direktur Olahraga Gladbach Roland Virkus tiba-tiba resign dan memperparah situasi. At the end of the day, kisah-kisah klub ini mengingatkan kita pada pelajaran Lightning McQueen. Zaman selalu berganti dan para juara yang menolak beradaptasi perlahan akan terganti.